Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam bahagia dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan, wow, ada yang sedang mencoba menebak apa yang kamu pikirkan tentang dirinya saat ini. Baik teman-teman, tanpa melengahkan waktu, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Baik teman-teman, bagi memulakan, kita cuba cek dahulu ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang sedang mencoba menebak apa yang sedang kamu pikirkan tentang dirinya saat ini. Seperti apa energinya? Seseorang yang sedang mencoba menebak apa yang kamu pikirkan tentang dirinya saat ini. Everything was pre-arranged by my family. Teman-teman, ini seperti menarik energi seseorang yang merasakan ada banyak hal yang di luar kendalinya. Seolah-olah teman-temannya ini menggambarkan energi seseorang yang ingin melakukan banyak hal ya untuk kalian berdua, tetapi sepertinya ada keterlibatan pihak keluarga. Sesuatu yang sudah diatur oleh keluarganya atau keluarga kamu. Nah ini teman-teman ya, mungkin sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan, pertunangan, dengan seseorang yang diinginkan oleh keluarganya atau keluarga kamu. Maka teman-teman ada banyak hal yang tidak dapat dia lakukan, kerana menurut kartu ini teman-teman, segala sesuatu itu sudah direncanakan oleh keluarganya. Maka teman-teman di sini ada tanggal 1, tanggal 2 ataupun tanggal 12 ya. Mungkin ini teman-teman menarik tanggal lahirnya atau menangkap ya tanggal lahir kalian yang menonton. Kita coba lihatkan energi lainnya. Seseorang yang sedang mencoba menebak apa yang kamu pikirkan tentang dirinya saat ini ya. Di sini teman-teman tanggal 6, I'm still checking on you. Teman-teman, walaupun ada banyak yang sudah terjadi di hubungan ini, seseorang ini sebenarnya masih lagi memantau kamu ya. Entah itu memantau social media kamu atau seperti checking on you. Mungkin bertanya dengan teman-temanmu, teman-temannya, atau mencari tahu. Nah, ini mungkin juga seseorang yang spying on you, teman-teman. Memantau kamu dari kejauhan, jikalau tempat tinggal kalian mungkin tidak terlalu jauh ya. Jikalau ini melibatkan hubungan berjarak jauh, teman-teman, seseorang ini seolah-olah masih lagi mengikuti ya kemajuan hidupmu. Okey teman-teman, kemunculan tanggal 1 sekali lagi, tanggal 3 dan juga tanggal 13. I have been single most of my life, then you came along. Teman-teman, ini menggambarkan energi seseorang yang sudah cukup lama ya, membujang atau hidup single dengan begitu lama. Teman-teman, ini mungkin menarik usia seseorang yang sudah agak berumur ya, tetapi dia masih lagi terbiasa dengan hidup sendiri. Ini seperti menggambarkan energi seseorang yang sudah menunggu begitu lama sebelum kemunculan kamu. Nah mungkin ya, beliau ini sudah yakin tidak akan bertemu dengan sosok yang tepat, kemudiannya kamu hadir ke dalam hidupnya. Teman-teman, orang ini orang yang sudah terbiasa dengan kebebasannya atau hidup sendiri. Kerana sudah terbiasa hidup sendiri dengan begitu lama. Maka seperti ada sedikit kejutan di hatinya di saat kamu muncul ya. Seseorang yang tidak menduga yang kamu akan muncul mungkin di saat dia tidak lagi menanti-nanti atau mencari-cari. Seperti itu ya. Okey teman-teman, di sini ada tanggal 11 ya. It breaks my heart to tell you that I had someone before you. Di saat mengenali kamu teman-teman, ini benar-benar mengecewakan hatinya ya. Mungkin ada ketertarikan di antara kalian berdua, tetapi sangat sakit rasanya jikalau terpaksa memberitahu kamu memang ada orang lain di dalam hidupnya sebelum kemunculanmu. Nah ini teman-teman, memang sudah ada orang lain sebelum kamu, tetapi yang menyakitkan apabila dia menyadari dia juga sangat menyayangi kamu. Nah mungkin di saat berkenalan dengan kamu, dia belum putus dengan orang masa lalunya. Seseorang yang muncul di dalam hidupnya sebelum kamu. Maka teman-teman, ini seperti ketertarikan kepada kedua-duanya. Mungkin ada rasa bersalah ya. Bagaimana untuk melepaskan salah satu seperti itu. Maka teman-teman, kemunculan tanggal 11 kalian sesuaikan ya. Ini mungkin menarik tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia. Teman-teman, tidak ada kebetulannya. Kita lihat lagi di sini ya. Seseorang yang sedang mencoba menebak apa yang kamu pikirkan tentang dirinya saat ini. Tanggal 4, tanggal 7 dan angka 47. Teman-teman, ini mungkin menarik usia seseorang ya. Your past does not define your future. Your present actions do. Teman-teman, ini seperti gambaran seseorang yang sangat sedar ya.
apapun yang sudah berlaku sebelumnya, itu tidak akan seperti membentuk masa depanmu. Maka jangan berpegang kepada sesuatu yang sudah berlalu ya. Entah ini dia mengingatkan dirinya atau dia mengingatkan kamu. Kalian sesuaikan di sini, tetapi seseorang ini ingin menekankan apapun yang sudah terjadi sebelumnya itu tidak memastikan atau tidak membentuk masa depan kalian. Maka teman-teman, apa yang sudah berlalu, biarkan berlalu, dan kerana apa yang penting teman-teman adalah untuk memfokuskan apa yang sedang terjadi sekarang. Maka di sini teman-teman, kalian sesuaikannya. Contohnya mungkin kamu dengan dia sempat bertengkar ya, mungkin sempat berdendam, ada sesuatu yang terjadi, tetapi teman-teman itu semua sudah berlalu. Yang penting untuk memfokuskan apa yang bisa dilakukan sekarang, kerana itu yang akan membentuk masa depan kalian. Seperti itu ya. Dan di sini saya juga sempat menangkap jikalau ini melibatkan energi seseorang yang sangat pasif, yang mungkin tidak pernah bertindak sebelumnya, teman-teman sepertinya di gambaran yang diberikan oleh kartu ini ya, seseorang ini akan mulai bertindak untuk melakukan sesuatu bagi meyakinkan kamu. Jikalau ini adalah energi kamu, mungkin teman-teman ini tiba masanya untuk kamu bertindak. Seperti itu ya. Okey teman-teman, di sini sekali lagi kemunculan tanggal 3. Nah, ada tanggal 8 dan juga angka 38. Kalian sesuaikan ya, apakah angka-angka ini, tanggal-tanggal ini menarik tanggal lahir, usia ataupun nombor HP, nombor rumah ya, kalian sesuaikan. I'm playing along to see how far you will take me for granted. Teman-teman, beberapa di antara dia merasakan seolah-olah ya, jikalau kamu sedang mendiamkan dirinya, dia turut mendiamkan kamu. Jikalau kamu mungkin mulai berubah terhadapnya, dia juga mulai berubah terhadap kamu. Ingin melihat sejauh mana kamu akan seperti meremehkan kondisi hubungan ini. Teman-teman, saya tidak merasakan ini ya, hanya seperti terarahkan ke energi kamu ya. Ini mungkin menarik energi dia. Jikalau di sini kalian yang menonton merasakan seseorang ini selalu meremehkan kamu atau seperti mengambil mudah ya terhadap koneksi ini, teman-teman, ini seperti kamu yang mungkin ingin melihat sejauh mana sosok ini akan meremehkan koneksi ini. Take you for granted, in other words, teman-temannya berarti memanfaatkan kamu, tidak menganggap kamu serius ya, dan kamu ingin melihat sejauh mana dia akan berterusan seperti ini jikalau kamu sedang mendiamkan dia atau mungkin sedang menjauhkan diri. Saya sempat merasakan ini mungkin energi kalian yang menonton ya. Okey teman-teman, sekali lagi angka 38. Kita cuba lihatkan energi masing-masing pula ya. Jadi menurutnya, apa yang sedang kamu pikirkan tentang dirinya saat ini? Teman-teman sudah pasti ada sesuatu ya yang mengganggu isi pikirannya. Jadi kita lihatkan, menurutnya apa yang sedang kamu pikirkan tentang dirinya saat ini? Teman-teman, sekali lagi tanggal 3 ya, dari pihaknya dia. Nah, ini menarik tanggal lahir seseorang ya. I need someone who truly loves me, not my money or my position. Teman-teman, di sini entah dia yang merasakan dia sedang mencari seseorang yang akan menerimanya dengan sepenuhnya tanpa melihat posisinya. Nah, itu tergantung teman-teman ya. Jikalau kalian di sini berdealing dengan seseorang yang sangat famous, posisinya sangat baik ya, seseorang yang datang daripada jabatan yang baik, teman-teman, orang ini orang yang mencari seseorang yang akan menerimanya seadanya. Nah, jika ini bukan energinya, mungkin teman-teman dia tahu kamu ingin dicintai apa adanya, tanpa melihat posisi kamu, siapa kamu, seperti itu ya. Jikalau ini menangkap energi seseorang yang mungkin agak famous, maka teman-teman detik ini mungkin dia berpikir seperti ini teman-teman ya. Kamu mencintainya apa adanya tanpa memandang statusnya. Saya sempat merasakan dia berpikir seperti itu ya, atau sebaliknya. Mungkin beberapa di antara dia di sini agak insecure dan dia takut banget teman-teman kamu mencintai posisinya, mencintai statusnya, ataupun kamu benar-benar mencintainya. Nah, itu tergantung kepada kalian ya. Jikalau orang ini orang yang sangat popular, orang yang sangat famous ya, orang ini banyak uang, orang yang sangat mapan, maka sudah pasti teman-teman dia akan berpikir seperti ini. Maka teman-teman di sini dia mungkin berpikir yang kamu mencintainya seadanya tanpa memandang posisinya. Seperti itu ya, kalian sesuaikan. Okey teman-teman, kita akan ambil satu kartu dari pihak kalian yang menonton pula ya. Dan menurut kamu,
Apa yang sedang dia pikirkan tentang kamu saat ini? Okey teman-teman, tanggal 3 ini seringkali muncul, sekali lagi tanggal 3 dan tanggal 6 dan angka 36 ya. I am very disappointed with the way you are treating me now. Teman-teman, dari sisi kalian, kamu sangat tidak berpuas hati dengan cara kamu mendapatkan layanan dari dia. Kamu tidak mahu diperlakukan seperti ini ya. Teman-teman, kamu benar-benar kecewa banget dengan cara seseorang ini memperlakukan kamu. Itu tidak sesuai dengan sesuatu yang kamu inginkan, sesuatu yang kamu harapkan. Kamu kecewa banget dengan cara dia memperlakukan kamu. Nah ini teman-teman, apapun kondisi kamu sekarang, energi dari kartu ini ingin menekankan kekecewaan di hatimu. Mungkin ya kamu ingin seseorang ini bertindak memperjuangkan kamu, melakukan sesuatu. Tetapi teman-teman hujung-hujungnya, kamu merasakan sosok ini tidak melakukan apa-apa untuk memajukan koneksi ini. Maka kamu sangat kecewa dengan cara dia memperlakukan kamu sekarang ini ya. Entah itu mengghosting kamu, mendiamkan kamu, menghindar darimu, hilang begitu sahaja tanpa sebarang kejelasan. Okey teman-teman, under the deck di sini sekali lagi, nah ini tanggal 3 ini kuat banget ya. Tanggal 3 dan tanggal 5 dan angka 35. I realize that this relationship failed because of me. Teman-teman, ini seperti menarik energi seseorang yang mulai merasakan ya. Mungkin koneksi ini tidak berjaya, mungkin hubungan kalian kandas kerana sikapnya dia. Sikapnya dia yang mungkin acuh tak acuh, tidak peduli, tidak menganggap kamu serius ya, tidak benar-benar berjuang ke arah koneksi ini. Maka teman-teman ada kesedaran setelah hubungan kalian terjadi seperti ini yang menyedarkan dia. Hubungan ini kandas kerana sikapnya. Nah teman-teman contohnya ya, mungkin ini sesuatu yang sudah berkali-kali terjadi dalam hidupnya. Orang yang jatuh bangun dalam hubungan, maka ini sekali lagi menyedarkan dia mengapa hubungan ini kandas. Maka dia tahu ini bukan salah kamu, tetapi ini adalah salahnya. Okey teman-teman, ini sebagai energi garis kasar ya. Energi seseorang yang sedang berdiri dengan kamu ya. Seseorang yang sedang mencoba menebak apa yang kamu pikirkan tentang dirinya saat ini. Okey teman-teman, untuk membantu kalian ke arah readingan hari ini, kita cuba lihat ke arah ciri-ciri orangnya. Dia ini siapa? Seseorang yang sedang mencoba menebak apa yang kamu pikirkan tentang dirinya saat ini. Nah, teman-teman, ini bukan sekadar seseorang yang ingin menebak ya, isi pikiranmu terhadapnya, tetapi kita ingin tahu mengapa sosok ini khawatir banget tentang apapun yang sedang kamu pikirkan tentang dirinya. Kita lihatkan dulu ciri-ciri orangnya ya. Okey teman-teman, kemunculan The Lovers. Wow. Ini jelas seperti energi tadi teman-teman ya. Sebelum kemunculan kamu, memang ada orang lain. Entah itu dari pihaknya dia atau pihak kamu ya. Tetapi jelas salah satu, mungkin ada pilihan lain. Teman-teman, sosok ini sangat menyukai kamu. Saya menangkap energi soulmate, energi twin flames melalui kartu ini. Tetapi dengan kemunculan The Lovers, teman-teman sulit untuk menyingkirkan energi orang lain ya. Keterlibatan pihak lain, entah itu melibatkan pasangan sah atau orang sebelum kamu ya. Okey teman-teman, wow, kemunculan Two of Cups ini mendampingi kartu The Lovers. Teman-teman, sosok ini sangat menyayangi kamu, sangat mencintai kamu. Jelas terlihat ada ketertarikan chemistry yang sangat kuat ya ke arah energi soulmate. Teman-teman, orang ini mungkin baru sedar kamu adalah soulmate-nya dia. Selalunya kesedaran ini akan datang sedikit terlambat setelah sesuatu terjadi. Contohnya, di saat kamu mendiamkan dia atau kamu melangkah pergi. Dia baru sedar teman-teman, di awal mungkin sekadar ketertarikan. Tetapi semakin ke sini, dia menyadari teman-teman, kamu adalah soulmate-nya dia ya. Ciri-ciri lain teman-teman, menarik energi seseorang yang seumuran atau mungkin lebih tua dari kamu ya. Teman-teman, sosok ini orang yang sangat mengandalkan logikanya. Orangnya agak kaku, agak pasif, orang yang tidak banyak mengekspresikan emosinya. Lebih mengandalkan logikanya. Tetapi sosok ini sosok yang sangat bertanggung jawab, selalu merencanakan sesuatu ahead of time. Orang yang banyak planningnya teman-teman ya. Maka jikalau dia menginginkan sebuah hubungan jangka panjang contohnya, dia sudah merencanakan itu. Teman-teman, orangnya sangat bertanggung jawab dan boleh dikatakan orangnya sangat pintar, orangnya sangat cerdas ya, selalu mengandalkan logikanya. Beberapa di antara dia ini orangnya agak suka memerintah ya, sangat suka kamu menuruti kata-katanya.
a little bossy, tetapi orangnya tidak pandai mengekspresikan emosinya. Tetapi teman-teman, dia ini sangat bertanggungjawab ya, dan orangnya sangat cerdas. Okey teman-teman, kerana kemunculan King of Swords. Nah, ini teman-teman berbicara mengenai status seseorang ya. Boleh dikatakan beberapa di antara dia ini berada di posisi yang sangat baik. Posisi yang atas, mungkin seorang CEO, seorang director, posisi atau jabatan yang baik, kedudukan yang baik, seperti itu ya. Atau big boss ya, mungkin memiliki usahanya sendiri. Okey teman-teman, kemunculan Six of Swords menggambarkan, nah ini teman-teman, orang yang sangat mencintai kedamaian. Jikalau ada sesuatu yang sedang intens, sedang tegang di antara kalian berdua, teman-teman, sosok ini akan lebih seperti cuba mengelak daripada bertengkar dan cuba mencari penyelesaian atau jalan keluar yang baik. Contohnya, jikalau terlalu banyak argumen, teman-teman, dia mungkin akan lebih mendiamkan kamu. Orang yang lebih mencintai kedamaian daripada ribet-ribet dengan kamu ya. Semakin ke sini teman-teman, saya sempat merasakan energi hubungan yang mulai berenggang. Beberapa di antara dia ini mungkin orang yang sempat pergi daripada koneksi ini, sempat menjauh, sempat putus nyambung atau pergi daripada hubungan ini. Mungkin beberapa di antara dia di sini sedang sangat jauh dari kamu. Seperti itu ya. Kita lihatkan ciri-ciri yang lain. Kemunculan King of Cups teman-teman, sudah ada 2 court card di sini teman-teman. Maka ini dengan sangat jelas tidak tertakluk kepada jandanya ya. Seperti kemunculan pihak lain. Nah ini jelas ya, mungkin orang sebelum kamu atau setelah kamu. Teman-teman, walaupun kartu ini menggambarkan pria, mungkin juga wanita ya. Teman-teman, saya menangkap orang ini orang yang sangat memahami emosimu, orangnya penyayang, dan ada kalanya teman-teman, dia ini overthinking. Terlalu memikirkan sesuatu yang buruk sehingga membuatkan dia merasakan atau berfikir yang macam-macam, yang bukan-bukan. Tetapi teman-teman, jauh di dalam hatinya, saya menangkap orang ini sayang banget sama kamu, tetapi ada sense of insecurity, ada perasaan kurang aman dari dalam hatinya. Di sini kemunculan 2 court card menggambarkan entah dari pihaknya dia teman-teman, ada orang lain atau dari pihak kamu ya. Kalian sesuaikan. Teman-teman, dia ini orang yang sangat mencintai, menyayangi keluarganya, dan beberapa di antara dia di sini jelas orang yang sudah memiliki keluarga. Jikalau ini menangkap energi seorang yang single, seperti energi tadi ya, orang yang sudah lama membujang, sudah lama single, teman-teman, memang ada perencanaan untuk berkeluarga dengan kamu, atau orang yang sudah menganggap kamu sebagai keluarganya. Tidak menutup kemungkinan teman-teman beberapa di antara dia ini datang daripada keluarga yang besar. Jikalau tidak datang daripada keluarga yang ramai adik-beradiknya, mungkin 2 beradik, seperti itu ya. Okey teman-teman, kemunculan Three of Wands sebagai kartu under the deck-nya menggambarkan seseorang yang sedang menunggu kamu, seseorang yang masih lagi memantau kamu. Teman-teman, beberapa di antara dia ini mungkin orang yang long distance relationship daripada kamu ya. Keberadaan yang sangat jauh, entah ini dekat atau jauh, tetapi yang pasti sosok ini sedang menantikan sebuah kesempatan untuk bertindak. Detik ini teman-teman, dia mungkin sedang memikirkan apa yang sedang kamu pikirkan tentang dirinya. Sehingga dia mendapatkan jawapan itu, dia baru akan bertindak. Menantikan momen yang tepat untuk bertindak. Nah ini teman-teman, kemunculan Three of Wands, jikalau diletakkan mendampingi kartu The Lovers, sangat jelas ya. Ini melibatkan kemunculan pihak lain, seperti itu ya. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan, zodiak terkuat yang muncul di pembacaan kita kali ini ya, lebih didominasikan oleh zodiak Gemini. Teman-teman, Gemini kuat banget ya. Mungkin kamu seorang Gemini yang sedang menonton atau berdealing dengan seseorang Gemini atau kedua-duanya berzodiak Gemini. Baik teman-teman, bagi mengelakkan pengulangan ya, membaca zodiak-zodiaknya, kita lihatkan selain daripada Gemini teman-teman, zodiak apa lagi yang muncul di pembacaan kita kali ini ya. Baik teman-teman, selain daripada Gemini, sekali lagi ya, Gemini sangat kuat. Gemini Scorpio, Scorpio Virgo, Virgo Taurus, Taurus Libra, Libra Aquarius, Aquarius Sagittarius, Sagittarius Leo, Leo mungkin mendampingi zodiak Pisces. Seperti itu ya. Baik teman-teman, kita akan cuba lanjutkan pembacaannya ya, menggunakan kartu ini pula. Baik teman-teman, kita perlu membongkar apa yang membuatnya khawatir tentang apa yang kamu pikirkan tentang dirinya saat ini.
Teman-teman, apa yang membuatkan dia khawatir tentang apa yang sedang kamu pikirkan tentang dirinya saat ini? Teman-teman, jikalau kamu tidak penting baginya, sudah pasti ya, orang ini tidak akan membuang waktu untuk mengkhawatirkan apapun yang kamu pikirkan tentang dia. Maka kita lihatkan mengapa dia sangat khawatir tentang apapun yang sedang kamu pikirkan tentang dirinya saat ini. Khususnya bagi kalian yang mungkin ya sudah tidak berkomunikasi, tidak mengabari ya, mungkin saling memblokir atau apa saja. Kita lihatkan di sini apa yang membuatnya khawatir tentang apa yang kamu pikirkan tentang dirinya saat ini. You never learn, do you? Wow, teman-teman, emotional storm. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang dari kartu ini ya. Apa yang membuatkan dia khawatir tentang apa yang kamu pikirkan tentang dirinya? Kerana saya menangkap gambaran sesuatu yang berkaitan dengan keputusan. Teman-teman, orang ini tidak pernah memberikan kamu keputusannya ataupun kepastian. Maka kamu sebenarnya tidak jelas ya apa mahunya. Selalu membuatkan kamu terpaksa menebak-nebak sama ada dia ini benar-benar mencintai kamu seperti mana kamu mencintainya atau tidak. Orang ini seperti terbelah bagi ya di antara logikanya dan perasaannya. Maka kemunculan kartu seperti ini yang menggambarkan emotional storm. Ada sesuatu yang berkaitan dengan emosi yang sedang bergejolak. Maka kemunculan kartu seperti ini selalunya, jikalau seseorang ini emosinya sedang bergejolak, maka sudah pasti ya, dia tidak akan bisa memberikan kamu keputusannya atau kepastian atau sebarang kejelasan yang kamu inginkan. Jikalau dalam posisi seperti ini, teman-teman, orang ini akan merasa sangat bersalah ya. Maka dia sangat khawatirkan apa yang kamu pikirkan tentang dirinya saat ini. Kerana gagal untuk memberikan kamu keputusannya atau penjelasan darinya. Selalu membuatkan kamu tergantung atau tidak tahu apa mahunya. Seperti itu ya. Maka teman-teman, ini yang membuatkan dia merasa sangat bersalah. Maka dia akan mengkhawatirkan apapun yang kamu pikirkan tentang dirinya. Thinking. Teman-teman, saya menangkap kebelakangan ini, sosok ini seperti gagal untuk memfokuskan ke arah pekerjaannya. Apapun pekerjaannya, gagal fokus. Kerana dia akan selalu memikirkan kamu. Kamu akan masuk lagi dan lagi ke dalam benaknya. Teman-teman, dari tadi ya, seseorang yang bergejolak dengan emosinya, nah gambarannya akan seperti di kartu ini. Tidak mampu untuk fokus ke arah pekerjaannya atau melakukan apa saja. Teman-teman, jikalau dibawa rasa bersalah seperti ini, sudah pasti dia akan mengkhawatirkan apapun yang sedang kamu pikirkan tentang dirinya. Nah, ini mungkin ada kaitan dengan keputusannya, tindakannya, pilihannya, seperti itu ya. Maka teman-teman, ini membuatkan dia sangat khawatir bagaimana kamu akan berpikir tentang dirinya setelah sesuatu terjadi. Nah, ini teman-teman, orang yang masih lagi memikirkan akan keputusan yang sudah diambilnya. Contohnya, jikalau dia sudah pergi meninggalkan kamu, ghostingin kamu, teman-teman, ada perasaan bersalah di sebalik emosinya. Nah, ini yang membuatkan dia khawatir banget apapun yang kamu pikirkan tentang dirinya. Nah, ini teman-teman, beberapa di antara dia ini sedang bingung. Bingung dengan keputusan yang sudah diambil atau pilihan yang belum ditentukan. Itu kalian sesuaikan. Jikalau dia belum memberikan kamu keputusannya atau belum membuat pilihan, teman-teman, sudah pasti dia akan khawatir ya. Apapun yang kamu pikirkan tentang dirinya. Contohnya entah apa yang muncul di pikiran kamu tentang dia. Apakah dia akan memilih kamu? Apakah dia tidak akan memilih kamu? Apakah dia akan berlanjutan menggantungkan koneksi ini? Seperti itu ya. Maka teman-teman, ini berbicara mengenai sebuah keputusan atau sebuah pilihan. Saya menangkap beberapa di antara dia ini selalu memunculkan kamu di dalam pikirannya kerana masih bingung untuk memilih apa, untuk memilih siapa. Nah, ini kalian sesuaikan. Apakah ini menarik energi saling single atau mungkin hubungan yang agak sulit, yang tidak memungkinkan ya. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi. Kemunculan fear. Teman-teman, ini menggambarkan ketakutan di dalam hatinya dia. Saya menangkap beberapa di antara dia ini setelah sesuatu terjadi di koneksi ini, atau mungkin kalian sempat berpisah contohnya ya. Teman-teman, ini menimbulkan ketakutan, ketidakpastian di dalam hatinya. Ada sesuatu yang membuatkan dia takut. Nah, contohnya mungkin dia sempat berjanji tetapi tidak bisa memenuhi janji itu, tidak bisa melakukan sesuatu yang sudah dijanji. Contohnya ya, maka teman-teman,
Ini menjelaskan ya, mengapa dia khawatir banget tentang apa yang akan kamu pikirkan nanti tentang dirinya. Ada melibatkan ketakutan, apakah ketakutan kehilangan kamu, ketakutan akan sesuatu yang sudah dia lakukan, ketakutan akan sesuatu yang tidak dia lakukan, yang sepatutnya dilakukannya. Kalian sesuaikan dengan energi hubungan masing-masing kerana ini adalah pembacaan umum. Pembacaan umum teman-teman akan menarik atau menangkap energi orang banyak ya. Maka kalian tidak seharusnya mencocokkan readingan yang tidak sesuai dengan kamu. Contoh terbaik, kamu mungkin akan berbicara seperti ini ya. Tidaklah Kak, dia ini orangnya single, masih belum berpunya. Nah, mungkin ada banyak yang tidak sesuai, maka jelas bacaan ini bukan untuk kamu. Seperti itu ya. Maka teman-teman sesuaikan mengapa ada ketakutan dari sisinya dia. Kita lihat lagi ya. Menurutnya, apa yang membuatkan dia khawatir ya tentang apa pun yang kamu pikirkan tentang dirinya saat ini. Differences. Teman-teman, ini berbicara mengenai perbezaan di antara kalian. Nah, ini teman-teman mungkin melibatkan perbezaan usia, perbezaan kepercayaan, keyakinan, keagamaan, perbezaan status, perbezaan budaya, perbezaan suku, apa saja teman-teman. Perbezaan di antara kamu dan dia ini seperti siang dan malam. Maka jikalau memang ada banyak perbezaan, sudah pasti ya, dia agak sulit untuk memberikan kamu keputusannya, kata putusnya. Membuatkan dia selalu berfikir entah apa yang akan kamu pikirkan tentang dirinya saat ini. Teman-teman, jikalau sosok ini merasakan dia gagal untuk melakukan sesuatu yang kamu inginkan, nah ini kan jelas kartu dari sisi kalian. I am very disappointed with the way you are treating me now. Kamu sedang kecewa banget dengan cara dia memperlakukan kamu saat ini. Maka sudah pasti teman-teman ya, jikalau perbezaan-perbezaan ini tidak bisa diketepikan, sudah pasti dia akan sangat khawatir dengan apapun yang sedang kamu pikirkan tentang dirinya. Teman-teman, kerana dia tidak tahu, teman-teman ya, bagaimana untuk membuka mulutnya contohnya ya, untuk memberitahu kamu kerana perbezaan-perbezaan ini, mungkin hubungan ini agak sulit untuk dilanjutkan. Contohnya ya, kita lihat lagi ya. Okey teman-teman, obsession, wow. Beberapa di antara dia jelas banget ya, menurut kartu ini, orang ini memiliki obsesi yang sangat besar kepadamu. Maka jikalau sesuatu sedang terjadi, mungkin kamu menghindar, kamu memilih untuk memutuskan koneksi ini, atau kamu memutuskan untuk tidak lagi diganggu olehnya. Teman-teman, kamu perlu tahu ya, beberapa di antara dia ini tergila-gila banget sama kamu. Tidak kiralah kamu menolaknya seperti apa sekalipun, teman-teman, obsesi itu tetap obsesi. Kegilaan itu tetap kegilaan, memang tidak dapat menjelaskannya. Mungkin kamu tidak terlalu tergila-gilakannya. Contohnya, mungkin kamu sangat tergila-gilakannya di awal hubungan ini. Tetapi semakin ke sini, kamu menyedari akan banyak hal. Tetapi setelah kamu menyedari akan banyak hal, mungkin kamu bertindak untuk menjauhkan diri. Contoh teman-teman ya, semakin kamu bertindak untuk mendiamkan, menghindar darinya, atau mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan hubungan ini. Mungkin kamu putus begitu saja, pergi begitu saja. Ini menimbulkan obsesi yang sangat menggila dari si dia. Teman-teman, ini kan energi seperti sudah tidak dikejar, yang terjadi, kamu yang akan dikejar. Maka teman-teman, jangan terkejut ya. Orang yang kita gila-gilakan, setelah kita mulai mengikhlaskan dan melepaskan, mereka pula yang akan menjadi tergila-gila banget sama kamu. Nah, itu bisa terjadi sebenarnya ya. Itu sangat memungkinkan. Mungkin orang ini sudah mencernakan segala sesuatu dan mulai menyedari ya, semakin sulit untuk menggapai kamu, semakin sulit untuk menjangkau kamu, nah kamu akan terlihat mahal di matanya dia. Nah, ini membuatkan dia semakin menggila dan semakin ingin mendapatkan sesuatu yang sulit untuk didapatkan. Tetapi jikalau kamu menawarkan cinta kamu dengan begitu mudah, dia akan berlari. Nah, seperti itu ya. Teman-teman, tidak dapat dinafikan beberapa di antara kalian berdealing dengan seseorang yang sangat terobsesi kuat denganmu. Nah, lihat saja di matanya ya. Gambar ini menurut saya sangat menakutkan ya guys. Tidak kiralah dia ini pria atau wanita. Sudah memandang kamu dengan pandangan yang sangat tajam, itu berarti orang ini tidak akan melepaskan kamu. Maka sudah pasti jikalau memang tidak ada niat untuk melepaskan kamu, dia akan sangat khawatir apapun yang kamu pikirkan tentang dirinya. Takut dijudge, takut dinilai, takut dihakimi, takut kamu berubah hati dan macam-macam lagi.
Maka teman-teman, obsesi itu tetap sebuah obsesi. Nah ini teman-teman ya, orang yang mempunyai obsesi yang sangat besar terhadap dirimu. Kamu sesuaikan kamu berdiri dengan siapa ya. Okey teman-teman, under the deck di sini, guarded menggambarkan beberapa di antara kalian mulai menutup pintu, mulai menutup diri. Kamu seperti melindungi hati kamu ya. Tidak mahu lagi berlanjutan dilukai. Sudah dilukai, kamu berhasil move on dan kamu tidak mahu dikecewakan berkali-kali. Seolah-olah kamu guarded saat ini kerana kamu tidak lagi mengandalkan cintanya. Teman-teman, di saat kamu mulai menutup diri, menutup pintu, menjadi guarded seperti ini, nah orang ini akan mencari kamu. Tetapi jikalau kamu ini sangat mudah untuk dijangkau, teman-teman, kamu tidak akan terlihat mahal di matanya dia. Tetapi apabila kalian di sini mulai berundur, tidak lagi mengejar, tidak lagi mengharapkan, menutup diri seperti ini dan mulai melindungi diri kamu, teman-teman, dia merasakan dia perlu mendekati kamu. Maka apapun yang kamu pikirkan tentang dirinya, itu seperti sangat mengganggu isi pikirannya. Dia ingin tahu ya, apakah kamu memikirkan sesuatu yang baik tentang dirinya atau tidak. Teman-teman, jikalau orang ini tidak peduli, tidak mempunyai hati dan perasaan terhadapmu, dia tidak perlu khawatir apapun yang kamu pikirkan tentang dirinya. Tetapi semakin kamu guarded seperti ini, wow, teman-teman, dia akan semakin ingin mendapatkan jawapannya. Seperti itu ya. Baik teman-teman, kita beralih ke arah kartu ini pula ya. Kita coba dengarkan seperti apa suara hatinya ke kamu saat ini. Seseorang yang khawatir banget tentang apapun yang kamu sedang pikirkan tentang dirinya. Nah, mungkin ada pesan-pesan yang sangat khusus kepada kalian yang menonton ya. Kita lihatkan seperti apa suara hatinya ke kamu saat ini. Okey teman-teman, I wish you are mine. Wow teman-teman, berbicara mengenai energi seseorang yang begitu terobsesi, orang ini orang yang masih lagi ingin memiliki kamu. Nah ini tidak kira lah teman-teman ya, energi saling single melibatkan orang lain, tetapi obsesi itu kan obsesi. Maka teman-teman, dia benar-benar berharap bisa menjadikan kamu miliknya dia. Masih ada keinginan yang sangat kuat ya untuk memiliki kamu dan tidak mahu melepaskan kamu bila-bila waktu seperti itu ya. Okey teman-teman, I pretended that I don't love you. Sebenarnya detik ini teman-teman, sosok ini seperti berpura-pura ya, tidak mencintai kamu. Ini seperti fasad teman-teman, penampilan palsu yang tidak benar-benar dia tunjukkan. Nah ini energinya sangat khusus. Mungkin beberapa di antara kalian yang menonton sudah pun tahu kamu berdiri dengan siapa dan kamu tahu dari awal. Dia memang menyukai kamu, mencintai kamu, tetapi atas alasan-alasan yang mungkin tidak bisa dielakkan. Maka dia berpura-pura seolah-olah tidak memiliki perasaan cinta terhadap dirimu. Seperti itu ya. I'm so attracted to your smile. Teman-teman, sosok ini sosok yang sangat tertarik dengan senyuman manismu. Dia sangat menyukai ya di saat kamu senyum kepadanya, kepada orang lain ya. Mungkin menurutnya kamu memiliki senyuman yang sangat manis. Nah ini mungkin ya, di awal, di saat kamu mulai senyum ke arahnya, mungkin ini yang membuatkan dia jatuh cinta. Maka teman-teman, ini senyuman yang tidak bisa dilupakan. Seseorang yang merasakan kamu memiliki senyuman yang sangat menarik. Let's take it slow and easy. Teman-teman, kalian sesuaikan ya. Jikalau ini menangkap energi hubungan baru contohnya, teman-teman, orang ini sudah pasti ya akan sangat worried, sangat khawatir apapun yang kamu pikirkan tentang dirinya. Nah, dia takut mungkin dia tidak memberikan kamu a good impression ya. Mungkin kesan pertama dari dirinya itu tidak cukup baik contohnya. Maka teman-teman, jikalau ini hubungan baru, let's take it slow and easy. Orang ini tidak mahu terlalu terburu-buru dan tidak mahu kamu menangkap gambaran yang tidak baik terhadap dirinya. Maka teman-teman, jikalau ini menarik energi hubungan baru, sudah pasti dia akan sangat khawatir apapun yang kamu pikirkan dan dia ingin kamu tahu. Let's take it slow and easy. Tidak mahu terlalu terburu-buru, terlalu cepat untuk melakukan sesuatu ya. Mungkin beberapa di antara kalian ini bergerak terlalu pantas dalam hubungan ini, maka teman-teman, dia ingin menekankan let's take it slow and easy. Okey teman-teman, I wish I can answer all your question. Nah ini teman-teman, orang yang sedang sangat bingung dan tidak bisa menjawab segala pertanyaan kamu. Mungkin ada banyak pertanyaan kamu. Nah ini yang mungkin ya sangat mengecewakan kamu. Kerana sosok ini belum benar-benar pasti bagaimana untuk menjawabnya. Masih ada banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawabnya.
Maka teman-teman, ini mungkin menggambarkan energi seseorang yang masih lagi menggantungkan kamu tanpa kejelasannya. Kita lihatkan lagi. I can feel that you are no longer the same. Nah, ini teman-teman, mungkin ini jawapannya mengapa seseorang ini sangat khawatir apapun yang kamu pikirkan tentang dirinya. Kerana dia bisa merasakan kamu tidak seperti dulu. Seseorang yang bisa merasakan energi yang mulai berubah, ya, entah itu kamu ungkapkan ataupun tidak, teman-teman, it doesn't matter. Jikalau kalian tidak berkomunikasi sekalipun, dia bisa merasakan perubahan energi kamu. I can feel that you are no longer the same. Bisa merasakan teman-teman dalam diam, kamu tidak lagi seperti dulu. Nah, ini teman-teman, walaupun kamu masih lagi, ya, mungkin sedikit komunikasi dengannya, tetapi kamu tidak lagi seperti dulu. Mungkin tidak seramah dulu, tidak se-friendly dulu, tidak flirting seperti dulu, tidak semesra dulu, seperti itu, ya. Kamu mulai berubah dan dia bisa merasakan energi perubahanmu. I don't know what to do. Teman-teman, beberapa di antara dia di sini ingin menekankan, dia memang tidak tahu, teman-teman, apa yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan koneksi ini. Dia ingin menekankan bahawa dia benar-benar tidak tahu bagaimana untuk menghibur atau memenuhi segala permintaan di hati kamu. Orang yang masih lagi bingung, tidak tahu sebenarnya salah silapnya di mana. Seperti itu, ya. Okey teman-teman, kita beralih ke arah huruf-huruf namanya, ya. Okey teman-teman, hari ini saya akan ambil sahaja, ya. Saya akan singkirkan seperti ini. Dan kita ambil bakinya. Baik teman-teman, di sini kemunculan huruf M, Y, W, O, K, I, X, Q, B, G, U, N, Z, A, D, H, F. Baiklah teman-teman, bagi menutupi readingan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa ketika seseorang yang kamu cintai mulai ragu dan mempertanyakan perasaan serta pikiranmu terhadap mereka, biasanya itu berarti mereka mulai mencari kepastian, penutupan atau mengalami rasa tidak aman dengan perubahan keadaan, seolah-olah mereka bisa merasakan perlahan-lahan kehilangan dirimu. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.